Orang-orang bilang, jangan pernah memprovokasi istri yang sabar, karena amarahnya akan meluluhlantakkan segalanya menjadi abu. Suamiku, Budi Hartono, melupakan fakta itu. Dia pikir aku hanyalah wanita bodoh yang mudah tertipu oleh senyum manis dan alasan lembur di kantor. Diam-diam, dia menikah lagi. Dia menggelar pesta mewah di hotel mulia dengan uang muka rumah, KPR, yang kami kumpulkan dengan darah dan keringat selama 7 tahun. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi aku tidak menangis. Sebaliknya, aku mengeluarkan gaun hitam terbaikku, memoles bibirku dengan lipstik merah darah, dan melangkah ke atas pelaminan pernikahannya. Di hadapan ratusan tamu, aku memeluknya dan berbisik, "Mas, aku membawa hadiah spesial untuk malam pertamamu." Dan ketika dia membuka amplop itu, wajahnya yang penuh tawa seketika pucat pasi seolah melihat hantu. Halo, para pendengar setia Rahasia Ratih. Semoga Anda semua sehat dan dijauhkan dari kekasih bermuka dua. Sebelum kita memulai drama yang mendidihkan darah ini, bagaimana kalau kita absen dulu di kolom komentar? Dari kota mana Anda mendengarkan cerita ini sekarang? Udara di dalam bilik ATM seharusnya terasa dingin menusuk kulit. Disetel pada suhu standar 18 derajat Celcius. Tapi entah bagaimana, butiran keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipisku, menuruni leher dan membasahi kerah kemejaku. Mataku terpaku pada layar. Aku berkedip beberapa kali, seolah tak percaya pada angka-angka yang berkedip di layar ATM biru di hadapanku. Aku berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan bekerja seharian. Aku bahkan menampar pipiku pelan, berharap terbangun dari mimpi buruk. Tapi rasa sakit di pipi ini nyata, dan angka di layar tidak berubah. Saldo akhir, Rp50.150. Rp50.000. Duniaku terasa runtuh. Seketika, kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada sudut mesin agar tidak jatuh ke lantai ubin yang dingin. Kemana perginya uang itu? Kemana perginya ratusan juta rupiah yang kami tabung sedikit demi sedikit selama 7 tahun pernikahan kami? Itu bukan sekadar uang. Itu adalah mimpi kami. Uang yang telah kami siapkan untuk melunasi uang muka KPR kami, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7 besok. Aku sudah membayangkan betapa bahagianya wajah Budi saat aku memberinya bukti lunas sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku menekan tombol mutasi rekening. Suara mesin mencetak struk terdengar seperti gergaji yang menggores saraf otakku. Zrit, 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 selembar kertas panjang keluar. Aku menariknya dengan kasar. Aku membaca riwayat transaksi selama sebulan terakhir. Napasku tercekat, jantungku yang tadinya berdebar kencang kini terasa berhenti total. 15 April. Transfer ke Rina Wedding Organizer RP50. 18 April. Pembayaran di Cikini Gold Center Rp25.000. 20 April. Transfer ke Hotel Mulia Ballroom Rp100.000. Wedding Organizer, toko perhiasan, hotel termewah, air mata yang kutahan akhirnya tumpah tanpa suara. Ini bukan pencurian biasa. Uang suci yang kami kumpulkan untuk masa depan kami telah digunakan untuk sebuah pesta perselingkuhan. Nama-nama dalam riwayat transaksi itu menjelaskan segalanya tanpa perlu sepatah kata pun. Budi tidak hanya mencuri uangku. Dia mencuri masa depan dan kepercayaanku, dan menginjak-injak harga diriku. Mbak tidak apa-apa. Suara seorang satpam yang mengetuk pintu kaca bilik ATM menyadarkanku. Aku bergegas menyeka air mata dan meremas truk bukti kejahatan itu di dalam genggamanku yang dingin. Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit pusing. Aku berbohong, lalu bergegas keluar ke tengah gerimis yang mulai turun. Langit Jakarta malam itu seolah ikut menangis bersamaku. Pukul 9 malam. Aku duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Aroma sate ayam yang baru dibeli Budi sepulang kerja menyebar di udara. Sayang, maaf ya, telat lagi. Biasa, klien mendadak minta revisi, kata Budi dengan suara riang yang kukenal. Dia melangkah masuk ke ruang makan, wajahnya tampak segar. Rambutnya tertata rapi, dan tercium aroma parfum maskulin yang berbeda dari biasanya. Bukan parfum yang kubelikan bulan lalu. Budi meletakkan kantong sate di atas meja dan memberiku kecupan ringan di kening. Kecupan itu terasa seperti sengatan kalajengking. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak.
Aku ingin menyiramkan kuah soto panas ke wajahnya yang berpura-pura polos itu. Tapi kata-kata Gilang, sahabatku yang seorang pengacara, terngiang di telinga. Marah itu mudah, Sari. Tapi untuk menjatuhkan orang licik, kau butuh kepala dingin. Kalau kau ledakan bomnya sekarang, dia akan punya kesempatan untuk kabur. Jadi, aku memaksakan senyum. Senyum paling palsu yang pernah kupasang seumur hidupku. Nggak apa-apa, Mas. Pasti capek banget ya kerja keras cari uang untuk kita. Aku menekan kata kita. Budi tertawa ringan, sambil duduk dan melepas jasnya. Tentu saja, demi masa depan kita. Oh ya, besok kan ulang tahun pernikahan kita. Maaf sekali, sepertinya aku harus dinas ke Surabaya selama 3 hari. Pak Bos menugaskan proyek di sana. Tapi tenang, aku akan bawakan hadiah spesial saat pulang nanti. Dinas? Surabaya? Aku menatapnya sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Hatiku bergejolak hebat, tapi tanganku tetap stabil. Nggak apa-apa. Mas, pergilah. Pekerjaan kan penting. Ya, pergilah ke nerakamu, Mas. Malam itu berjalan sangat lambat. Aku memperlakukannya seperti biasa. Mendengarkan kebohongannya tentang klien yang rewel, sambil menahan rasa mual yang membuncah di perut. Budi makan dengan lahap tanpa sedikit pun rasa bersalah. Betapa mengerikannya seseorang bisa berakting sejauh ini. Wajah suami yang menemaniku sejak aku tidak punya apa-apa hanyalah sebuah topeng. Pukul 2 dini hari. Terdengar napas teratur dari samping tempat tidur. Budi sudah tidur lelap. Mungkin dia lelah setelah seharian mempersiapkan pestanya. Pesta yang dibiayai dengan darah dan keringatku. Perlahan, sangat perlahan, aku bangkit. Cahaya lampu jalan menembus tirai, menerangi wajah Budi yang tertidur pulas. Ironis, seorang penjahat bisa tidur senyenyak ini. Pandanganku beralih ke ponsel Budi yang tergeletak di meja nakas. Biasanya, dia membawanya bahkan saat ke kamar mandi dan menyimpannya di bawah bantal. Tapi malam ini, mungkin karena terlalu lelah atau terlalu merasa aman, dia ceroboh. Jantungku berdebar kencang. Aku meraih ponsel itu. Layarnya menyala redup, masukkan kata sandi. Aku menelan ludah. Kata sandi lamanya adalah tanggal pernikahan kami. Apakah sudah diganti? Aku mencoba mengetik 1028. Klik. Terbuka. Bodoh. Dia bahkan tidak mengganti kata sandinya. Rasa percaya dirinya yang berlebihan akan menjadi kehancurannya. Jemariku dengan cepat membuka aplikasi WhatsApp. Di bagian paling atas, ada percakapan yang disematkan dengan nama sayangku Rina. Bukan nama klien, bukan nama atasan. Aku membuka percakapan itu. Mataku panas membaca pesan terakhir yang dikirim 1 jam lalu, tepat saat aku sedang mencuci piring di dapur. Pesan dari wanita itu berbunyi, "Mas, aku sudah cek transferan pelunasan cateringnya masuk, dekorasi juga sudah fix semua, nggak sabar banget buat lusa. Akhirnya kita sah jadi suami istri di depan semua orang. Penasaran deh, gimana ya ekspresi si tante tua itu kalau tahu kita liburan bulan madu pakai uangnya. Love you, Mas." Budi membalas dengan singkat tapi mematikan, "Sabar sedikit ya, sayang. Besok aku izin pergi dengan alasan dinas. Uangnya semua aman. Kita tinggal bersenang-senang saja." Ponsel bergetar di tanganku. Bukan karena notifikasi, tapi karena tanganku yang gemetar menahan amarah. Ya, ini bukan sekadar perselingkuhan. Mereka menertawakanku, mereka merayakan kemenangan mereka di atas penderitaanku. Aku menatap wajah Budi yang masih mendengkur. Di dalam kamar tidur yang gelap, air mataku telah mengering, digantikan oleh tatapan yang tajam dan dingin. "Tidurlah yang nyenyak malam ini, Mas," bisikku nyaris tak terdengar. "Karena setelah ini, aku akan pastikan kau tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi seumur hidupmu." Suara resleting koper yang ditutup memecah keheningan pagi di kamar kami. Zriat. Suara panjang itu terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati pernikahan kami yang sudah jadi mayat. Budi berdiri di depan cermin besar di depan lemari, merapikan kerah kemeja birunya. Dia tampak tampan, segar, dan bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang akan menghadapi tumpukan pekerjaan proyek di luar kota. Dia menyemprotkan parfum mahal yang baru dibelinya botol ke-3 bulan ini ke pergelangan tangan dan lehernya. Aroma sitrus dan cendana menyebar,
seolah mencoba menutupi bau busuk kebohongan yang ia sembunyikan. "Aku berangkat ya, sayang," katanya sambil berbalik dan menyambar tas kerjanya. Di sana sinyalnya mungkin agak susah, lokasi proyeknya agak terpencil. Jadi jangan marah ya kalau balas pesannya lama. Aku, yang sedang merapikan tempat tidur, hanya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jaga kesehatan. Kamu memang istri terbaik," katanya sambil memberiku ciuman singkat di pipi. Begitu pintu depan tertutup dan suara mesin Pajero Sportnya yang cicilannya sering kubantu bayar menjauh, topeng istri terbaik itu langsung kulepaskan. Wajahku berubah dingin dan tanpa ekspresi. Tanpa menunda sedetik pun, aku menyambar kunci mobil Avanza tuaku dan dompet. Aku tidak butuh persiapan, yang kubutuhkan hanyalah kebenaran. Pagi itu, jalanan Jakarta macet total. Tapi aku masih bisa melihat bemper belakang mobil Budi beberapa mobil di depanku. Jarak yang cukup aman. Jantungku berdebar lebih kencang dari putaran roda mobil. Aku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. 1 jam berlalu, tapi mobil Budi tidak mengarah ke stasiun Gambir untuk naik kereta ke Surabaya seperti yang dia katakan. Sebaliknya, dia berbelok ke arah Pondok Indah, kawasan elit yang dipenuhi butik mewah dan kafe mahal. Mobilnya melambat dan masuk ke area parkir sebuah bangunan megah bergaya klasik Eropa. Sebuah papan nama besar bertuliskan L'Amore Bridal Couture dengan huruf emas. Butik gaun pengantin. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, di bawah pohon rindang yang cukup untuk menyembunyikan keberadaanku. Kaca film mobilku yang gelap menjadi satu-satunya perisai antara kewarasanku dan kegilaan di seberang jalan. Di balik kaca depan, aku melihatnya. Budi turun dari mobil dengan senyum lebar. Tapi dia tidak sendirian lama. Pintu kaca butik terbuka, dan seorang wanita muda keluar menyambutnya. Dia, Rina, wajah yang kulihat di foto profil WhatsApp semalam. Tapi melihatnya langsung membuat darahku mendidih. Dia jauh lebih muda dariku. Mungkin awal 20-an. Kulitnya seputih porselen. Rambutnya di-highlight pirang kecoklatan. Dan tubuhnya mungil. Seperti boneka rapuh yang butuh perlindungan. Tanpa ragu, Budi melingkarkan tangannya di pinggang ramping wanita itu. Di siang bolong, di tempat umum. Rina tertawa genit sambil berjinjit dan membisikkan sesuatu di telinga suamiku. Tawa itu, aku menurunkan sedikit kaca mobilku untuk melihat lebih jelas. Meski terhalang suara jalanan, aku bisa melihat bahasa tubuh mereka. Budi tertawa lepas, bahunya terguncang. Tawa yang tulus dan bebas. Dadaku sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku. Kapan terakhir kali Budi tertawa seperti itu bersamaku? Setahun lalu? 2 tahun? Belakangan ini? Setiap pulang ke rumah, wajahnya selalu cemberut. Mengeluh lelah, beralasan sakit kepala. Ternyata tawanya tidak hilang. Tawanya hanya pindah ke wanita lain. Mereka masuk ke dalam butik. Dinding depan butik itu terbuat dari kaca transparan raksasa, membuatku bisa melihat segalanya seperti menonton film bisu yang menyiksaku. Tak lama kemudian, tirai ruang ganti di dalam tersibak. Rina keluar, napasku tercekat. Dia mengenakan gaun pengantin modern berwarna champagne gold. Bertabur ribuan manik-manik kristal yang berkilauan di bawah lampu gantung butik. Ekor gaunnya menjuntai panjang menyapu lantai. Dia berputar perlahan di depan cermin besar. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Cantik. Sangat cantik, dan sangat mahal. Otakku berputar cepat. Gaun desainer di area ini harganya paling tidak antara 25 hingga 50 juta rupiah. 50 juta. Itu adalah uang bonus akhir tahunku selama 2 tahun berturut-turut yang sengaja kutabung untuk menambah uang muka rumah kami. Uang yang kukumpulkan dengan tidak membeli baju baru, tidak makan di restoran mahal, menahan semua kemewahan. Kini, uang itu menempel di tubuh wanita lain. Membalut tubuh selingkuhan yang dengan bangga menatap dirinya di cermin. Aku melihat Budi berdiri di belakang Rina. Dia meletakkan kedua tangannya di bahu wanita itu, menatapnya dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu hanya menjadi milikku. Mulut Budi bergerak, sepertinya memuji betapa cantiknya calon mempelai wanitanya. Rina tersenyum malu-malu, berbalik dan memeluk Budi erat. Pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Rasa mual yang hebat menghantam perutku.
Bukan karena sakit fisik, tapi karena jijik. Jijik melihat kemunafikan itu, aku mencengkeram gagang pintu mobil dengan tangan gemetar. Logika di kepalaku lumpuh. Yang tersisa hanyalah insting primitif seorang istri yang terluka. Aku ingin keluar. Aku ingin menyeberang jalan itu sekarang juga. Mendobrak pintu kaca itu, menjambak rambut highlight Rina, merobek gaun mahal itu hingga compang-camping, dan menampar Budi hingga dia sadar siapa yang membiayai hidupnya. Bajingan, desisku dengan suara parau. Kakiku sudah siap menapak aspal. Amarahku diambang ledakan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan harga diri. Biar seluruh Jakarta tahu, aku tidak peduli. Biar viral di internet, lebih baik kita hancur bersama-sama. Drrrr, drrrr. Ponselku di kursi penumpang bergetar panjang. Nama Gilang pengacara berkedip di layar. Aku menatap layar itu, lalu kembali ke arah butik. Budi sedang mencium kening Rina. Aku menyambar ponsel dan menjawabnya dengan napas terengah-engah. Aku akan membunuh mereka, Gilang. Aku di depan butik sekarang, teriakku histeris. Air mata mulai membasahi pipi. Mereka sedang fitting gaun dengan uangku. Aku akan turun dan menjambak mereka sekarang juga. Hening sejenak di seberang telepon. Hanya terdengar helaan napas berat Gilang. Sari, dengarkan aku. Suara Gilang tenang, kontras dengan kepanikanku, suaranya rendah, berwibawa, dan tajam. Jangan turun. Jangan keluar dari mobil. Kunci pintumu sekarang. Tapi Gilang, uangku, harga diriku. Ucapanku terpotong. Kalau kau turun sekarang, kau hanya akan jadi tontonan. Sari, potong Gilang tegas. Kau akan terlihat seperti istri gila yang histeris. Budi akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang kau punya masalah kejiwaan. Dan Rina akan menjadi korban. Polisi hanya akan menengahi dan menyuruh kalian pulang. Apa itu yang kau mau? Pulang dengan tangan hampa dan hati yang tetap hancur? Kata-kata Gilang menusuk tepat di ulu hatiku. Aku menatap butik dengan tatapan kosong, kehilangan kata-kata. Lalu aku harus bagaimana? Hanya melihat mereka tertawa di atas penderitaanku, tanyaku lirih. Tidak. Jawab Gilang dingin. Kita tidak diam, kita sedang mengasah pisau. Kalau kau mau menghancurkannya sampai ke akar-akarnya, kita harus bergerak dengan elegan. Biarkan dia terbang tinggi, Sari. Biarkan dia merasa memiliki dunia. Biarkan dia menghabiskan semua uang curian itu. Saat dia berada di puncak kebahagiaannya, saat itulah kita tarik karpet dari bawah kakinya. Aku menyeka kasar air mata di pipi. Pandanganku kembali tertuju pada Budi di dalam butik. Sabar, lanjut Gilang, suaranya sedikit melunak, menenangkan. Aku sudah menyiapkan tim audit forensik untuk rekening orang itu. Kita sedang mengumpulkan bukti pidana, kita butuh momen krusial untuk beraksi. Momen di mana dia tidak bisa lagi mengelak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku yang kosong. Gilang benar. Melabrak sekarang hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Aku butuh balas dendam yang lebih kejam. Baiklah, jawabku lirih. Suaranya masih terdengar dingin, tapi sudah lebih stabil. Aku tidak akan turun. Bagus, kata Gilang. Sekarang pulanglah. Tenangkan dirimu. Peranmu belum selesai. Kau harus tetap memainkan peran istri bodoh sampai harinya tiba. Aku menutup telepon. Tanganku kembali mencengkeram setir. Di seberang jalan, Budi dan Rina keluar dari butik, bergandengan tangan, tertawa bahagia di bawah terik matahari Jakarta. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh. Tertawalah sepuasmu hari ini, Mas, bisikku pada kaca mobil yang dingin. Aku berjanji, air mata yang akan kau keluarkan nanti akan jauh lebih banyak daripada uangku yang kau curi. Aku menyalakan mesin mobil. Tapi sebelum memasukkan gigi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Saat Budi hendak masuk ke mobilnya, secari kertas kecil berwarna emas jatuh dari saku belakang celananya. Budi tidak menyadarinya. Rina juga. Mobil mereka melaju pergi. Kertas itu tertinggal sendirian di tepi trotoar, berkilauan tertimpa sinar matahari. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari mobil, berlari menyeberang jalan. Jantungku berdebar kencang saat memungut kertas tebal itu. Itu bukan kertas biasa,
Itu adalah sampel undangan pernikahan yang mungkin baru mereka ambil dari percetakan. Aku meraba tekstur kertas mahal itu dengan jemariku. Mataku membelalak saat membaca tulisan di atasnya. Tempat dan tanggal yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat, kini ada di tanganku. Grand Ballroom, Hotel Mulia. Sabtu ini, pukul 19.00. Sudut bibirku terangkat miring. Sebuah rencana yang mematikan dan gila mulai terbentuk di kepalaku. Terima kasih atas undangannya, Mas, gumamku sambil meremas kertas emas itu. Aku pasti akan datang, pasti. Malam itu, aroma bawang tumis dan kuah soto yang mendidih memenuhi dapur rumah kami. Aku sedang mengaduk soto Betawi di dalam panci, membiarkan uap panasnya menerpa wajahku, untuk menyamarkan bengkak di mataku yang belum sepenuhnya surut. Ini adalah akting terbaik dalam hidupku. Di meja makan, Budi duduk sambil melonggarkan dasinya. Dia menatapku lekat, tatapan yang menyelidik. Sejak pulang kerja, dia tampak gelisah. Mungkin karena aku terlalu pendiam, atau mungkin karena rasa bersalah di alam bawah sadarnya mulai menghantuinya. Jika dia masih punya nurani. Kamu kenapa diam saja dari tadi? Tanya Budi, memecah keheningan. Suaranya penuh kewaspadaan. Biasanya kalau aku bilang mau dinas lama, kamu pasti mengomel. Tanganku yang memegang sendok sayur berhenti sejenak di udara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan detak jantungku. Aku harus berakting dengan anggun, menjadi istri penurut dan bodoh seperti yang dia inginkan. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Aku hanya sedang berpikir. Kasihan Mas harus kerja sekeras ini. Pasti lelah sekali. Aku tidak mau menambah beban pikiran Mas dengan omelanku. Aku menuangkan soto ke dalam mangkuk dan meletakkannya di hadapannya. Makan dulu, Mas. Ini kan kesukaanmu. Budi menatap mangkuk itu, lalu kembali menatapku. Perlahan, ketegangan di bahunya mengendur. Senyum sombong itu muncul lagi. Dia percaya. Dia benar-benar percaya aku sebodoh itu. Nah, begitu dong. Istri yang bijak itu harus mendukung suaminya, katanya sambil mulai menyantap makanannya dengan lahap. Ini semua kan demi masa depan kita. Kalau proyek ini berhasil, bonusnya besar. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Perjalanan ke neraka, batinku. Iya, Mas. Amin. Jawabku lembut. Setelah makan, Budi masuk ke kamar. Aku mandi dulu ya, biar segar. Setelah itu mau siap-siap. Tolong siapkan koperku ya. Baik, Mas. 5 menit kemudian, suara gemericik air dari pancuran terdengar dari dalam kamar mandi. Pintunya terkunci rapat. Inilah saatnya. Aku tidak menyiapkan koper. Langkahku menuju ruang kerja pribadi Budi di sudut rumah. Ruangan yang jarang sekali kumasuki karena dia selalu bilang banyak dokumen rahasia perusahaan. Sekarang aku tahu, rahasia itu bukan milik perusahaan, tapi milik kebohongannya. Aku menyalakan lampu meja kecilnya. Mataku berkeliling. Di sudut ruangan, ada sebuah brankas besi kecil berwarna hitam, terkunci. Aku tidak tahu kata sandinya, dan mencoba membukanya sekarang terlalu berisiko. Tapi aku tahu kebiasaan buruk Budi. Dia ceroboh saat merasa aman. Pandanganku jatuh pada tas kerja kulitnya yang tergeletak begitu saja di atas kursi. Tas yang selalu ia bawa kemana-mana. Tas yang katanya berisi nyawa proyek-proyeknya. Dengan tangan yang gemetar tapi cepat, aku membuka pengait tas itu. Bunyi, klik, logam terdengar sangat keras di telingaku yang sensitif. Aku menoleh ke arah pintu, memastikan suara air dari kamar mandi masih terdengar. Masih aman, aku mengaduk isi tas itu. Laptop, pengisi daya, dan sebuah map plastik tebal berwarna biru. Aku mengeluarkan map itu. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Lembar pertama, bukti lunas pembayaran sewa hotel. Lembar kedua, kwitansi pembelian 1 set berlian. Lunas. Lembar ketiga. Napasku tercekat. Mataku terbelalak melihat lembar ketiga. Kertas itu bukan kwitansi belanja. Itu adalah dokumen resmi dari bank tempat kami menaruh deposito, berlogo bank tersebut. Deposito itu adalah warisan dari almarhum ayahku, satu-satunya pegangan masa depanku jika terjadi sesuatu yang buruk. Judul dokumen itu adalah Formulir Pencairan dan Penutupan Rekening Deposito Berjangka. Tanggal pencairan,
2 minggu yang lalu. Nominalnya, 200.000 rupiah. Penerima, rekening pribadi Budi. Tanganku gemetar begitu hebat memegang kertas itu hingga menimbulkan suara gemerisik. Bukan nominalnya yang membuatku ingin berteriak. Tapi apa yang tertulis di bagian bawah dokumen itu? Di kolom tanda tangan pemilik rekening, tertera nama Sari Puspita. Namaku, tapi bukan tanda tanganku. Garisnya terlalu kaku, goresannya menunjukkan keraguan. Budi telah memalsukan tanda tanganku untuk mencuri warisan ayahku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Kejahatan yang jelas-jelas melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Kepalaku pusing. Aku merasa mual mengetahui betapa rendahnya pria yang pernah kucintai itu. Dia tidak hanya mengkhianati cintaku, dia merampokku seperti pencuri yang masuk ke rumah di tengah malam. Bedanya, pencuri ini tidur satu ranjang denganku. Aku bergegas mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Aku memotret dokumen itu. Bagian depan, bagian tanda tangan palsu, dan bukti transfer ke rekening Budi. Cekrek, cekrek, cekrek. Aku memastikan fotonya jelas dan tulisannya terbaca. Lalu, aku mengirim foto-foto itu melalui pesan terenkripsi ke nomor Gilang. Aku dapat, ketikku singkat. Balasan Gilang datang dalam sedetik. Bingo. Ini kartu truf kita, Sari. Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa membuatnya bangkrut, tapi juga membusuk di penjara. Simpan aslinya jika memungkinkan, atau kembalikan persis seperti semula. Jangan sampai ketahuan. Aku tidak bisa mengambil aslinya. Budi pasti akan mengeceknya sebelum pergi. Aku memasukkan kembali map itu ke dalam tas. Mengunci kembali pengaitnya persis seperti posisi semula. Tepat saat aku mematikan lampu meja, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Suara langkah kaki basah mendekat ke arah kamar tidur. Aku bergegas keluar dari ruang kerja melalui pintu samping dan masuk ke kamar tidur. Berpura-pura sedang melipat pakaian di atas tempat tidur. Budi masuk ke kamar, hanya berbalut handuk di pinggangnya. Tetesan air jatuh dari rambutnya yang basah. Dia melihatku sedang memasukkan kemejanya ke dalam koper. Sudah selesai, sayang? Tanyanya santai, sambil mengeringkan rambut. Aku mengangkat kepala, menatap wajahnya. Wajah seorang penipu yang bukti kejahatannya baru saja kutemukan. Anehnya, aku tidak lagi merasa sedih. Rasa jijik dan benci telah berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Aku kini memegang lehernya. Iya, Mas. Baju-baju untuk dinas sudah siap semua. Aku juga masukkan setelan jas terbaikmu. Siapa tahu ada rapat resmi, kataku dengan nada datar tapi penuh makna ganda. Budi tersenyum puas. Istriku memang pintar. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah mendukung rencana busuk Budi. Taksi online yang dipesannya sudah menunggu di depan gerbang. Budi berdandan necis dengan kemeja slim fit dan kacamata hitam, siap untuk dinas luar kota yang sebenarnya adalah persiapan pernikahan besok pagi. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku yang berdiri di sana. Aku berangkat. Ya, doakan semoga pekerjaannya lancar. 3 hari lagi aku pulang. Kita rayakan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda. Dia membuka lengannya, meminta pelukan perpisahan. Aku melangkah maju, memeluk tubuh pria yang besok akan mengucap janji suci dengan wanita lain. Aku bisa mencium aroma parfumnya, aroma pengkhianatan. Aku memeluknya erat. Sangat erat, bukan karena rindu, tapi untuk memastikan ini adalah pelukan terakhir sebelum aku menghancurkannya. Hati-hati ya, Mas. Bisikku di telinganya. Suaraku lembut, tapi mataku menatap kosong ke jalanan. Semoga proyek Mas sukses besar. Semoga Mas mendapat kejutan yang tak akan terlupakan seumur hidup. Budi melepaskan pelukan, menatapku dengan ekspresi sedikit bingung mendengar kata-kata terakhirku. Tapi dia bergegas menepis keraguannya. Dia terlalu percaya diri. Pasti dong. Jaga diri ya, sayang. Dia melambaikan tangan dan masuk ke dalam taksi. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman rumah kami. Aku berdiri terpaku di depan pintu sampai mobil itu hilang di tikungan. Senyum manis di wajahku perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin seorang algojo. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Gilang.
Kataku tenang begitu telepon tersambung. Dia sudah pergi. Siapkan surat penyitaan aset. Besok malam, kita pergi ke pesta. Sabtu pagi datang bersama keheningan yang menyesakkan. Rumah seluas 150 meter persegi yang biasanya riuh dengan suara TV atau denting sendok saat sarapan, kini senyap seperti makam tak berpenghuni. Budi telah pergi. Tidak ada aroma kopi, tidak ada koran yang berserakan, tidak ada kebohongan yang melayang di udara. Hanya ada aku, detak jarum jam yang monoton, dan kenyataan pahit yang harus kutelan bulat-bulat. Aku berlutut di lantai ruang keluarga yang dingin. Di hadapanku, terhampar barang-barang bukti yang kutemukan 30 menit lalu saat membersihkan gudang di halaman belakang. Sebuah kotak kardus besar bertuliskan fragil, tersembunyi di balik tumpukan koran bekas. Budi pasti berpikir aku tidak akan pernah menyentuh gudang itu karena alergi debu. Dia salah. Amarah adalah antihistamin terkuat. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, ada ratusan kotak beludru kecil berwarna merah marun. Souvenir pernikahan. Aku mengambil salah satunya, terasa berat dan mahal. Perlahan, kubuka tutupnya. Sebotol parfum kristal kecil berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Di botol itu, terukir tulisan dengan tinta emas yang elegan, Budi, Rina, in loving memory. 28 April, The Mulia Hotel. Mataku terasa panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Air mataku sudah habis kemarin di dalam mobil. Yang tersisa hanyalah rasa sakit kering yang mencekik tenggorokan. Aku teringat pernikahan kami 7 tahun lalu. Souvenir kami adalah gantungan kunci akrilik seharga Rp5.000 per buah. Resepsinya sederhana, diadakan di aula serbaguna kelurahan yang AC-nya mati di tengah acara, membuat riasanku luntur karena keringat. Tapi saat itu aku bahagia. Aku merasa memiliki dunia karena Budi ada di sisiku. Kini, Budi menggunakan uang KPR-ku untuk memberikan parfum kristal impor kepada tamu-tamu Rina. Uang yang kukumpulkan dengan membawa bekal setiap hari ke kantor. Uang yang kukumpulkan dengan menjahit sepatuku yang usang alih-alih membeli yang baru. Aku melemparkan botol parfum itu ke dinding. Praang. Suara kaca pecah yang nyaring menggema di ruang keluarga. Aroma bunga yang menyengat langsung menyebar, bercampur dengan bau debu gudang. Aromanya wangi, tapi bagiku baunya seperti bangkai. Bau pengkhianatan yang membusuk. Sampah. Desisku pada pecahan kaca yang berserakan di lantai. Kau berpesta di atas penderitaanku. Di dasar kotak, aku menemukan sebuah buku tebal bersampul kulit imitasi. Buku tamu VIP. Aku membukanya dengan kasar. Nama-nama yang diketik rapi berbaris. Aku membacanya satu persatu. Jantungku berhenti sejenak saat melihat nama-nama itu. Paman Hermawan, Tante Sari, teman-teman futsal Budi, Pak RT, bahkan Pak Lurah, dan yang paling menyakitkan, di halaman pertama, di kolom keluarga inti, tertulis, Ibu mempelai pria, Ibu Laraswati. Napasku sesak. Ibu Laraswati, ibu mertuaku. Selama ini, setiap kali aku datang membawakan buah dan suplemen lutut, Ibu Laraswati selalu menyambutku dengan senyum ramah. Dia selalu berkata, Sari, kamu itu pembawa rezeki di keluarga ini. Beruntung sekali Budi punya istri sepertimu. Bohong? Semuanya bohong. Wanita tua itu tahu anaknya menikah lagi. Dia tahu anaknya berselingkuh, tapi dia diam, dia ikut serta dalam sandiwara menjijikan ini. Mungkin kebaya yang akan ia kenakan malam ini juga dibeli dengan uangku. Aku menutup buku itu dengan keras. Bunyi, DUG, yang tebal. Dunia terasa benar-benar runtuh. Aku tidak punya siapa-siapa. Suamiku, ibu mertuaku, bahkan teman-teman Budi yang sering numpang makan di rumah kami, semuanya bersekongkol menusukku dari belakang. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah badai ini. Aku melihat jam dinding. Pukul 2 siang. 5 jam lagi pesta akan dimulai. 5 jam lagi, mereka akan berdiri di pelaminan, tersenyum palsu menyambut tamu, menikmati perasaan menjadi raja dan ratu sehari. Aku bangkit berdiri. Kakiku sempat oleng karena terlalu lama berlutut, tapi kupaksa tegak. Aku berjalan ke cermin besar di lorong rumah. Di cermin, terpantul bayangan seorang wanita lusuh, rambut acak-acakan, mata bengkak, daster tua yang warnanya sudah pudar. Inilah wanita yang dikhianati Budi.
Seorang ibu rumah tangga yang dianggap membosankan, bodoh, dan hanya mesin ATM berjalan. Aku menyentuh permukaan cermin yang dingin dengan ujung jariku. Cukup, bisikku pada bayanganku di cermin. Sari Puspita yang lusuh ini harus mati hari ini. Aku berbalik, meninggalkan ruang keluarga yang penuh pecahan kaca dan bau parfum yang memuakkan. Aku menuju kamar tidur. Bukan untuk menangis membenamkan wajah di bantal, tapi untuk bersiap perang. Di atas tempat tidur, tergeletak dengan anggun sebuah gaun bludru hitam yang baru saja diantar kurir. Hitam pekat. Sehitam hatiku saat ini. Di sebelahnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal berisi surat penyitaan aset, foto-foto bukti perselingkuhan, dan gugatan cerai yang telah disiapkan Gilang. Aku mengambil amplop itu, terasa tebal dan berat. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah bom waktu. Aku mengambil kertas kado cantik bermotif mawar merah muda. Sisa kertas kado dari ulang tahun keponakanku bulan lalu. Dengan hati-hati, aku membungkus amplop mematikan itu. Melipat setiap sudutnya dengan presisi, merekatkannya dengan selotip transparan tanpa cacat. Selesai. Di tanganku kini ada sebuah kado yang terlihat sangat manis, sangat polos, dan sangat menipu. Persis seperti Budi. Aku meletakkan kado itu di atas meja rias. Lalu aku duduk di kursi, menatap peralatan makeup yang sudah lama tak tersentuh. Foundation, bedak, eyeliner, lipstik merah darah. Aku mengambil tisu pembersih, menyeka wajahku yang berminyak dan kusam. Sensasi dingin menyapu kulitku. Selamat tinggal, Sari yang naif, gumamku sambil mulai mengoleskan primer ke wajah. Pukul 16.30, matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di dalam ruangan. Transformasi telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ting! Ponselku berbunyi. Pesan dari Gilang. Tim polisi sudah siaga di parkiran hotel, menunggu sinyal dariku. Ingat, Sari. Jangan emosional. Dingin, elegan, dan mematikan. It's showtime. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap wajahku yang kini setengah berubah di cermin. Garis mataku sudah ditekankan dengan tinta hitam, membuatnya setajam mata elang. Jangan khawatir, Gilang, jawabku ke udara kosong, aku tidak akan emosional. Aku hanya akan mengantarkan hadiah. Aku mengambil lipstik merah darah itu, memutarnya hingga batang warnanya keluar, dan membawanya ke bibir. Warna merah menyala. Warna keberanian, warna darah, saat ujung lipstik menyentuh bibirku. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang bagi Budi. Suara, klik. Tutup lipstik yang ditutup terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Aku menahan napas, menatap bayanganku di cermin. Wanita di cermin itu bukan lagi Sari Puspita, ibu rumah tangga yang biasa memakai kaos oblong dan mengikat rambutnya seadanya. Wanita itu asing. Bibirnya merah menyala seperti darah segar, kontras dengan kulitnya yang telah dipoles foundation matte sempurna. Garis matanya hitam pekat, ditarik tajam di sudut luar, seperti sayap elang yang siap menyambar mangsa. Tatapannya dingin dan kosong, tapi menusuk tajam. Perlahan, aku bangkit dari kursi rias. Tubuhku kini terbalut gaun beludru hitam. Gaun beludru pekat model mermaid yang memeluk lekuk tubuhku. Gaun ini berdesain off-shoulder, mengekspos bahu dan tulang selangkaku yang menonjol. Lengan panjangnya ketat, memberikan kesan sopan namun misterius. Aku mengusap kain beludru di bagian pinggang. Terasa lembut namun berat, seperti mengenakan baju zirah perang. Gaun ini kubeli online 3 hari lalu dengan kartu kredit yang limitnya hampir habis. Tagihan kartu kredit ini nanti akan kujadikan hadiah tambahan untuk Budi. Aku berputar sedikit. Belahan gaun di samping cukup tinggi, memperlihatkan betis kananku setiap kali aku melangkah. Di kakiku, terpasang sepatu stiletto hitam setinggi 7 cm. Menyakitkan, tapi memberikan postur angkuh yang kubutuhkan malam ini. Tiba-tiba, rasa mual itu datang lagi. Lututku goyah. Aku terhuyung, berpegangan pada sudut meja rias agar tidak jatuh. Napasku menjadi cepat. Apa yang sedang kulakukan? Sebuah suara kecil di kepalaku menjerit ketakutan. Sari, kau mau pergi ke pesta pernikahan suamimu sendiri? Kau gila. Kau akan hancur di sana. Kau akan menangis melihatnya mencium wanita lain. Jangan pergi.
tinggal saja di rumah. Kunci pintu dan lupakan semuanya. Bayangan Budi tersenyum lembut padaku di pernikahan kami 7 tahun lalu melintas di benakku. Budi yang berjanji akan menjagaku. Budi yang menyuapiku potongan kue pertama, mataku terasa panas. Setetes air mata nyaris lolos dari sudut mata kananku. Tidak, bentakku pada diriku sendiri. Suaraku membentur dinding kamar. Aku mengangkat kepala dan mengibaskan tangan dengan cepat di depan mata, mencegah air mata itu merusak maskara tahan air yang mahal. Jangan menangisi pria yang bahkan tidak ingat hari ulang tahun pernikahannya sendiri, desisku penuh amarah. Air mataku terlalu mahal untuk membasahi pipi selingkuhan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan udara dingin AC, lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Gejolak di dalam dadaku mereda. Sosok Sari yang lemah kupaksa masuk kembali ke dalam kotak Pandora. Yang berdiri tegap kini adalah sang eksekutor. Aku mengeluarkan kotak perhiasan dari laci. Bukan perhiasan pemberian Budi. Semua emas darinya sudah kujual bulan lalu untuk menutupi biaya hidup yang ia abaikan. Aku mengeluarkan sepasang anting zirkon panjang menjuntai. Imitasi, harganya murah, tapi kilauannya nanti di bawah lampu ballroom akan menyaingi berlian asli. Aku memakainya. Ting. Anting itu berayun menyentuh leherku, dingin dan geli. Terakhir, senjata utamaku. Aku mengambil kado berbungkus mawar merah muda dari atas meja, ukurannya sebesar buku tebal. Di dalamnya, ada kehancuran karier, reputasi, dan kebebasan suamiku. Amplop itu terasa berat di tangan, seberat dosa-dosa yang telah ia tumpuk. Aku memasukkan kado itu ke dalam tas clutch besar berwarna hitam yang kubawa. Aku melangkah keluar kamar. Suara hak sepatuku mengetuk lantai keramik rumah dengan irama yang konstan. Suara langkah seorang wanita yang tidak ragu-ragu. Di depan gerbang rumah, sebuah sedan hitam mengkilap telah menunggu. Bukan Avanza tuaku. Aku memesan layanan taksi premium. Malam ini, aku harus datang sebagai ratu, bukan sebagai sopir yang lusuh. Aku tidak mau terlihat kesulitan mencari parkir atau turun dari mobil butut. Selamat malam, Bu. Ke Hotel Mulia, sapa sopir berseragam sambil membukakan pintu untukku. Dia sempat tertegun melihat penampilanku, mungkin mengira aku seorang selebriti atau pejabat tinggi. Ya, Pak. Mohon cepat, tapi jangan mengebut. Tatanan rambut saya tidak boleh rusak, jawabku ketus. Mobil meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu kota melesat di luar jendela mobil yang gelap, menciptakan garis-garis cahaya abstrak. Aku duduk tegak di kursi belakang. Kedua tangan tertangkup di pangkuan, mencengkeram tas clutchku erat. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar singkat. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Nomor tim polisi yang disamarkan yang diberikan Gilang. Kami sudah berada di 3 titik aman. Pintu utama, pintu samping panggung, dan ruang kontrol CCTV. Kami menunggu sinyal visual dari Anda. Begitu Anda menyerahkan barang bukti pada target, kami akan bergerak. Aku membalas singkat. Mengerti. Tiba dalam 10 menit. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. Sensasi seperti naik roller coaster. Saat kereta perlahan menanjak ke titik tertinggi, sesaat sebelum meluncur jatuh ke bawah. 10 menit terasa seperti 10 tahun. Dari kejauhan, kemegahan Hotel Mulia mulai terlihat. Pencakar langit itu bermandikan cahaya keemasan. Sedan-sedan mewah, Alphard, Mercy, BMW, berbaris di area drop-off lobby. Suamiku benar-benar totalitas dalam menghabiskan uangku. Dia menyewa hotel terbaik di kota ini untuk merayakan perselingkuhannya. Mobilku perlahan masuk ke antrean lobi. Dari celah jendela, aku bisa melihat para tamu berdatangan. Wanita-wanita dengan kebaya mewah, pria-pria dengan setelan jas necis. Mereka tertawa, bercanda, membawa kado-kado besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menghadiri sebuah panggung tragedi. Samar-samar, terdengar alunan musik keroncong yang diaransemen orkestra, bocor dari sela-sela pintu otomatis yang membuka dan menutup. Ironisnya, lagu Bengawan Solo menggema. Mobilku berhenti tepat di depan pilar utama. Sopir bergegas turun membukakan pintu. Inilah saatnya. Aku menggerakkan tubuhku dan melangkah keluar. Kaki kananku yang jenjang menapak karpet merah lobi. Udara malam Jakarta menyambutku, tapi embusan AC lobi terasa lebih menusuk tulang.
Beberapa tamu yang sedang merokok di luar lobi menoleh. Pandangan mereka terpaku padaku. Aku menegakkan punggung, mengangkat dagu, memasang wajah tanpa ekspresi. Aura angsa hitam memancar kuat. Aku datang bukan untuk berbaur. Aku datang untuk menghancurkan. Aku berjalan perlahan menuju pintu kaca putar raksasa. Di baliknya, Budi dan Rina sedang berdiri di atas pelaminan, tersenyum bodoh menyambut nasib sial mereka. Tanganku mencengkeram tas clutch. Terasa sudut kado yang tajam menekan telapak tanganku. Tunggu, Mas, bisikku pada angin malam yang berembus. Tamu kehormatanmu sudah tiba. Pintu kaca putar mendorong tubuhku masuk ke dalam lobi hotel. Seketika, suara klakson dan debu jalanan Jakarta lenyap, digantikan oleh keheningan buatan yang dingin dan wangi. Aroma pengharum ruangan beraroma lili segar dan teh hijau menusuk hidung. Aroma kemewahan yang dibeli dengan uang curian. Di ujung koridor panjang berlapis marmer, pintu ganda Grand Ballroom setinggi 4 meter berdiri megah. Dari celahnya, terdengar samar-samar dentuman bas musik orkestra dan gumaman ratusan orang, seperti dengungan lebah di sarang raksasa. Aku melangkah dengan pasti. Hak sepatuku beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme staccato yang tegas. Setiap langkah adalah hitungan mundur menuju kiamat kecil Budi. 2 orang petugas wanita berseragam merah marun menjaga pintu masuk. Di tangan mereka ada buku tamu dan sekeranjang souvenir parfum kristal yang sama dengan yang kulempar ke dinding kemarin. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan rambut disanggul tinggi, mengangkat tangannya dengan sopan saat aku mendekat. "Selamat malam, Ibu. Mohon maaf, boleh saya lihat undangannya atau sebutkan nama Ibu agar bisa kami cek di daftar tamu?" tanyanya ramah. Tapi matanya menelusur penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan campuran antara kagum dan terintimidasi. Gaun hitamku jelas bukan dress code pesta ini, tapi aura yang kubawa membuatnya ragu untuk bertindak tegas. Aku berhenti tepat di hadapannya. Aku tidak tersenyum. Aku menatap matanya dalam-dalam dan sedikit memiringkan kepala. "Saya tidak butuh undangan," jawabku dengan suara rendah, tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat merinding. "Saya tamu khusus dari kantor pusat Pak Budi Hartono. Ada hadiah spesial yang harus saya sampaikan langsung di atas panggung. Kalau saya terlambat 1 menit saja, bukan suami Anda, tapi Pak Budi yang akan memecat Anda." Wanita itu terkesiap. Ancaman pekerjaan selalu berhasil. Dia bertukar pandang dengan rekannya yang tampak bingung. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut atau memanggil keamanan, aku sudah melewati meja resepsionis dan mendorong salah satu daun pintu raksasa itu dengan tanganku sendiri. Begitu pintu terbuka, gelombang suara dan cahaya menghantamku. BLAAM. Ballroom itu luas dan ramai. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu gantung kristal raksasa yang berkelip. Ratusan meja bundar dipenuhi tamu yang sedang makan dengan lahap. Dekorasi interiornya didominasi warna emas dan gading. Mawar-mawar impor segar menghiasi setiap sudut pilar hingga jalan menuju pelaminan. Indah, megah, dan menjijikkan. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, membiarkan mataku beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan. Di tengah kerumunan tamu yang mengenakan kebaya dan batik warna-warni, keberadaanku dalam gaun hitam pekat seperti setetes tinta hitam yang jatuh di segelas susu. Mencolok dan mengganggu. Beberapa tamu di meja terdekat mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa itu? Artis ya? Kok pakai baju hitam? Kayak mau melayat. Cantik banget. Tapi seram." Aku mengabaikan mereka. Pandanganku lurus ke depan. Di sana, di ujung karpet merah sepanjang 50 meter, berdiri panggung pelaminan yang megah seperti istana. Di sanalah mereka berada. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Duduk di meja VIP baris terdepan, persis di sebelah kanan karpet merah. Seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya brokat emas yang terlalu ketat untuk tubuhnya. Leher dan pergelangan tangannya penuh dengan perhiasan emas yang berkilauan norak. Dia sedang tertawa terbahak-bahak dengan tamu di sebelahnya sambil menyantap paha ayam. Ibu Laraswati. Ibu mertuaku. Darahku mendidih panas. Wanita yang selama ini kupanggil ibu. Wanita yang bulan lalu merengek minta dibelikan kursi roda listrik karena kakinya sakit, kini sedang menikmati pesta yang dibiayai dengan darah dan keringat menantunya yang ia hianati. Aku sedikit mengubah arah langkahku,
sengaja berjalan mendekati meja VIP itu. Jarak semakin dekat. 5 meter, 3 meter. Ibu mertuaku, yang sedang meletakkan tulang ayam di piringnya, tiba-tiba mengangkat kepala. Mungkin merasakan aura gelap yang mendekat. Waktu seolah berhenti saat mata kami bertemu. Mata tua itu terbelalak. Mulutnya yang berminyak sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Potongan daging ayam yang tertusuk di garpunya jatuh kembali ke piring, menimbulkan bunyi, ting. Wajahnya yang memerah karena gerah dan tawa, seketika menjadi lebih pucat dari bedak tebal di pipinya. Dia mengenaliku, meskipun penampilanku sudah berubah total. Kengerian murni terpancar di matanya. Dia tahu dosanya. Dia tahu dia tertangkap basah. Dia mencoba bangkit. Mungkin untuk lari atau berteriak memperingatkan anaknya, tapi lututnya sepertinya lemas. Dia hanya terpaku di kursinya. Gemetar. Aku tidak berhenti berjalan. Saat melewati mejanya, aku menatapnya. Sangat singkat, aku memasang senyum tipis tanpa keceriaan di mataku, lalu mengedipkan sebelah mataku perlahan. Nikmati makanannya, Bu. Sebentar lagi perut ibu akan kenyang oleh rasa malu, kataku dalam hati. Aku meninggalkannya yang membatu, dan kembali ke titik awal karpet merah di tengah ruangan. Di atas panggung, seorang MC berjas perak mengkilap baru saja mengangkat mikrofonnya tinggi-tinggi. Suaranya menggelegar melalui speaker yang tergantung di langit-langit. Para hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk raja dan ratu kita malam ini. Pasangan yang paling serasi, paling bahagia, dan paling fenomenal. Bapak Budi Hartono dan Nona Rina Anggraini. Musik orkestra meledak dengan megah. Memainkan intro lagu romantis yang agung. Lampu sorot berputar-putar di seluruh ruangan sebelum akhirnya terfokus ke panggung, tepuk tangan membahana. Para tamu bersorak. Kilatan blitz kamera wartawan foto meledak seperti petir. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, aku melangkah masuk ke jalur karpet merah, sendirian. Tenang. Mematikan. Aku berjalan membelah kerumunan, gaun hitamku menyapu karpet merah, menciptakan kontras visual yang dramatis. Orang-orang yang bertepuk tangan perlahan menurunkan tangan mereka saat melihatku lewat. Suara tepuk tangan yang riuh berangsur-angsur mereda, digantikan oleh gumaman bingung. Satu persatu, kepala-kepala menoleh mengikuti langkahku. MC di atas panggung belum menyadari situasi. Dia sibuk menyemangati penonton. Tapi Budi menyadarinya. Dari atas panggungnya yang tinggi, Budi tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke arah tamu. Tapi saat pandangannya mengarah ke tengah ruangan, lambaian tangannya berhenti di udara. Senyum lebarnya membeku, retak, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Dia melihatku, jarak kami masih 20 meter, tapi aku bisa melihat bola matanya nyaris keluar. Dia mengenali gaun hitam ini. Dia mengenali tatapan ini. Dan yang terburuk, dia mengenali bungkusan kado bermotif mawar merah muda yang kudekap di dada. Aku berhenti di tengah ballroom. Musik masih mengalun. Tapi bagi aku dan Budi, dunia terasa sunyi. Kami saling berhadapan. Tatapan pemburu dan mangsa. Aku sedikit mengangkat dagu, menantangnya. Kakiku kembali melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Aku tidak akan berhenti sampai aku berdiri di hadapannya. Pestanya baru saja dimulai, sayang, gumamku lirih. Jarak antara ujung karpet merah dan tangga panggung tinggal 10 meter. Tapi bagiku, rasanya seperti menyeberangi jembatan menuju neraka. Seluruh mata di ruangan yang kebingungan kini tertuju padaku. Musik orkestra yang tadinya mengalun megah perlahan mereda, digantikan oleh bisik-bisik ratusan tamu yang mulai merasakan ketegangan aneh di udara. MC di atas panggung, seorang pria muda dengan rambut disisir klimis, tampak bingung. Dia sedikit menurunkan mikrofonnya. Matanya bergerak bolak-balik antara aku dan Budi, seolah mencari arahan. Apakah ini bagian dari acara, ataukah seorang tamu tak diundang? Di singgasananya di atas panggung, Budi tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mulai terbentuk di pori-pori dahinya, mengancam akan melunturkan foundation tebal yang ia dan aku pakai. Matanya bergerak gelisah, melirik ke arah petugas keamanan yang berdiri di samping panggung. Aku bisa melihat bibirnya bergerak,
membentuk kata-kata tanpa suara kepada para penjaga. Wanita itu. Usir wanita itu, tapi para penjaga di sudut yang remang-remang tidak melihat sinyal paniknya. Mereka justru berdiri diam, terpukau menatap wanita bergaun hitam yang berjalan dengan penuh percaya diri layaknya seorang ratu di kerajaannya. Atau mungkin, mereka ragu untuk bertindak karena auraku yang terlalu mengintimidasi. Ironisnya, yang membantuku naik ke panggung justru adalah musuhku sendiri. Rina. Wanita muda itu, dengan kenaifan dan kepercayaan dirinya yang meluap-luap, menyenggol lengan Budi. Dia tidak melihat teror yang terpancar di wajah suaminya. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita cantik dan elegan, mengenakan gaun desainer dan membawa kado yang terbungkus rapi. Di mata Rina yang materialistis, aku adalah simbol uang. Aku adalah teman kaya dari pihak mempelai pria yang datang untuk memberikan amplop tebal. Mas, itu siapa? Cantik banget. Bisik, Rina cukup keras. Senyumnya merekah lebar hingga matanya menyipit. Klien VIP kamu ya? Kok enggak bilang ada tamu penting begini datang? Budi membeku. Lidahnya keluh. Dia ingin berteriak. Itu istriku. Tapi rasa takut mencekik tenggorokannya. Rina, yang lelah menunggu, justru melambaikan tangannya ke arahku dengan antusias. Kak. Sini, Kak. Ayo naik ke sini. Teriaknya melalui mikrofon clip-on yang terpasang di kebayanya. Suaranya menggema ke seluruh ballroom. Para tamu, mengira seorang tamu kehormatan yang ditunggu-tunggu telah tiba, kembali bertepuk tangan dengan sopan. Jalan menuju kehancuran, Budi kini telah dibukakan lebar-lebar oleh istri barunya sendiri. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Aku menapakkan kaki di anak tangga pertama panggung, Doug. Anak tangga kedua. Setiap langkah menaiki panggung terasa berat, seolah aku memikul beban 7 tahun pernikahan yang sia-sia di punggungku. Tapi semakin tinggi aku naik, semakin ringan hatiku. Aku tidak lagi di bawah, aku kini sejajar dengan mereka. Tidak, lebih tinggi, aku tiba di lantai panggung. Cahaya sorot yang sangat terang menyorot langsung ke wajahku, membuatku sedikit menyipitkan mata. Astaga, panggung ini panas seperti neraka yang dibungkus hiasan bunga styrofoam. Rina langsung maju 2 langkah menyambutku. Aroma parfum melati yang menyengat dari tubuhnya menusuk hidung. Dia merentangkan kedua tangannya, hendak memeluk dan mencium pipi layaknya teman lama. Halo, Kak. Terima kasih banyak ya sudah datang jauh-jauh, sapanya dengan suara manis yang dibuat-buat genit. Matanya menatap lekat pada kado di dekapanku. Aku menatap dingin pada tangannya yang terulur. Aku tidak menyambutnya, aku tidak memeluknya. Aku membiarkan tangannya tergantung canggung di udara selama beberapa detik yang menyakitkan. Senyum Rina goyah. Dia mulai merasakan ada yang tidak beres. Tanpa berkata sepatah kata pun pada wanita itu, aku mengalihkan pandanganku melewati bahu Rina, menusuk lurus ke arah Budi yang berdiri membatu di belakangnya. Budi gemetar. Aku bisa melihat lututnya bergetar di dalam celana mahalnya. Dia berpegangan pada sandaran kursi pelaminan agar tidak jatuh. Napasnya terengah-engah seperti ikan yang dilempar ke darat. Aku melangkah maju, mempersempit jarak antara aku, suamiku, dan Rina. Seketika, hening. Musik orkestra telah berhenti, konduktornya bingung melihat interaksi canggung di atas panggung. Ribuan pasang mata menahan napas, bahkan suara denting sendok di meja makan pun berhenti. Aku berdiri tepat di hadapan Budi. Jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa melihat bayanganku di pupil matanya yang menghitam karena ngeri, tercium aroma alkohol samar dari mulutnya. Mungkin tadi dia minum sedikit wine di belakang panggung untuk menenangkan sarafnya. Perlahan, aku mengangkat kado berbungkus mawar merah muda itu. Kado yang terlihat manis, namun berisi racun mematikan. Halo, Mas Budi. Sapaku dengan suara lembut. Terlalu lembut. Bagaimana perjalanan dinasnya? Lancar? Budi membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya napasnya yang kasar, jakunnya naik turun saat menelan ludah yang terasa seperti pasir. Istriku, gumamnya tanpa suara. Aku hanya bisa membaca gerak bibirnya. Rina, yang berdiri di samping kami, mengerutkan kening. Dia bingung melihat ketegangan yang tiba-tiba membekukan suaminya, menatap Budi dan aku bergantian. Mas, kamu kenal kakak ini? Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku tidak menghiraukan Rina.
Fokusku hanya tertuju pada mangsaku. Aku meraih tangan kanan Budi yang terasa dingin dan basah oleh keringat. Aku meletakkan kado itu di telapak tangannya, menepuk punggung tangannya dengan ringan seolah memberkati. Amplop itu kini telah berpindah tuan. Bebannya kini menjadi milik Budi. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Sangat dekat hingga hidungku nyaris menyentuh rahangnya yang keras. Aku bisa merasakan denyut nadinya berdetak kencang di leher. Seperti mau pecah. Aku meraih mikrofon yang tergeletak di meja kecil sebelah kursi pelaminan. Tapi tidak kunyalakan. Belum. Aku hanya menggenggamnya erat. Dan berbisik. Bisikan yang tidak terdengar oleh para tamu. Tidak terdengar oleh Rina, tapi menggema seperti guntur di telinga Budi. Selamat ya, Mas. Di dalam amplop itu ada sesuatu yang lebih mahal dari harga diriku yang kau jual. Aku menarik wajahku ke belakang. Menatap matanya lekat-lekat, buka. Mas, perintahku dengan suara normal. Kali ini cukup keras agar Rina yang berdiri di samping bisa mendengarnya. Buka sekarang. Biar istri cantikmu ini tahu betapa hebatnya cinta kita. Budi menggelengkan kepalanya perlahan, matanya memohon. Air mata ketakutan mulai menggenang di sudut matanya. Jangan. Tolong. Jangan. Tatapannya menjerit putus asa. Kenapa, Mas? Malu? Tanyaku dengan nada mengejek. Tiba-tiba, Rina, yang sudah tidak sabar dan penasaran, menyambar kado itu dari tangan Budi yang lemas. Ih, Mas Budi lama banget sih, biar aku yang buka. Seru Rina dengan suara riang yang terdengar sangat bodoh di tengah situasi tegang ini. Siapa tahu isinya kunci mobil atau cek. Budi terkejut. Dia mencoba merebut kembali kado itu. Jangan, Rina. Jangan. Teriaknya dengan suara parau. Suaranya pecah karena ngeri. Tapi terlambat. Kuku-kuku Rina yang panjang dan bermanikyur merah muda sudah merobek kertas kado itu dengan kasar. Sri EEKKK. Suara kertas sobek terdengar sangat nyaring di dalam ballroom yang hening mencekam. Sebuah amplop coklat tebal dengan logo kepolisian dan stempel merah bertuliskan R. Ahasia menyembul keluar. Kini, amplop coklat itu telah terekspos sepenuhnya di tangan Rina. Kertas kado mawar merah muda yang cantik telah tercabik-cabik. Berserakan di lantai panggung seperti kelopak bunga layu yang terinjak-injak. Logo Tribrata Kepolisian Republik Indonesia berwarna emas dan hitam tercetak jelas di sudut kiri atas amplop. Di bawahnya, sebuah stempel merah bertuliskan dokumen hukum. Rahasia seolah memancarkan hawa panas yang membakar kulit jemari Rina. Rina mengerutkan kening. Alisnya yang tergambar rapi nyaris menyatu. Dia membolak-balik amplop itu dengan bingung. Ini bukan cek. Ini bukan sertifikat tanah. Dan yang jelas, ini bukan surat cinta. Apa ini? Tanyanya lirih. Pandangannya beralih ke Budi. Mas, kok ada logo polisi? Katanya ini hadiah dari klien. Budi tampak seperti orang yang sedang dicekik hantu. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi kelabu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, membasahi jas pengantin mahalnya. Matanya menatap amplop itu dengan ngeri seolah mau keluar. Rina? Sini? Suara Budi bergetar hebat. Tangannya terulur kaku, mencoba meraih amplop itu. Itu salah kirim. Dokumen kantor. Sini? Jangan dibaca. Gerakan Budi kasar dan panik. Dia hampir berhasil merebut amplop itu, tapi aku lebih cepat. Aku melangkah maju, memposisikan tubuhku di antara Budi dan Rina. Tangan kananku mengangkat mikrofon. Ibu jariku menekan tombol on. NGIING? Suara melengking yang tajam menggema dari speaker raksasa, membuat semua orang di ballroom menutup telinga. Gelas-gelas di meja prasmanan bergetar. Keheningan seketika pecah, semua perhatian di dalam aula yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini terpusat total pada drama di atas panggung. Jangan direbut. Bapak Budi, suaraku menggema, diperkuat oleh sistem suara ribuan watt. Suaraku tenang, berat, dan berbahaya, sangat berbeda dengan suara Budi yang melengking ketakutan. Biarkan istri baru Anda yang membacanya. Dia berhak tahu. Oh, bukan, dia. Wajib, tahu dari mana datangnya uang untuk gaun indah yang ia kenakan itu. Para tamu terperangah. Ibu mertuaku di kursi VIP terlihat memegangi dadanya, mulutnya menganga. Rina mundur selangkah, menjauhkan amplop itu dari jangkauan Budi.
Insting kewanitaannya mulai bekerja. Dia melihat teror di mata suaminya dan ketenangan mematikan di mataku. Baca? Nona Rina, perintahku lembut melalui mikrofon. Keluarkan kertas di dalamnya, dan bacalah dengan keras. Biar para tamu yang makan gratis malam ini juga tahu apa yang sedang mereka rayakan. Tangan Rina gemetar. Dengan ragu, jemarinya yang bermanikyur cantik menarik isi amplop. SRRRT. 3 bundel kertas tebal keluar. Lembar pertama adalah mutasi rekening bank dengan angka ratusan juta yang ditandai stabilo kuning. Lembar kedua adalah surat laporan polisi. Lembar ketiga, yang paling tebal, adalah surat keputusan penyitaan aset. Mata Rina menelusuri tulisan di kertas itu baris per baris. Awalnya dia tampak bingung dengan istilah perbankan, tapi kemudian matanya terpaku pada nominal dan keterangan transaksi. Transfer ke Rina Wedding Organizer, 50 juta rupiah. Baca Rina dengan suara lirih yang tertangkap mikrofon klipon di kebayanya. Terus, desaku. Pembelian perhiasan? Cikini Gold Center? 25 juta rupiah? Suara Rina mulai bergetar. Dia mengangkat kepala, menatap Budi. Mas, ini uang siapa? Ini kan tanggal kamu bilang dapat bonus proyek. Budi menggeleng panik. Bohong. Rina, itu semua rekayasa. Wanita itu mau menjebakku. Jangan percaya. Teriak Budi putus asa tanpa mikrofon. Suaranya tenggelam di aula yang luas. Aku tertawa kecil. Terdengar sangat mengerikan melalui speaker. Rekayasa? Tanyaku sinis. Nona Rina, coba buka lembar terakhir yang ada stempel merahnya. Rina membalik kertas itu dengan kasar. Matanya terbelalak saat membaca judul dokumen itu. Surat pemberitahuan, penyitaan aset dan barang bukti. Baca Rina terbata-bata. Napasnya mulai memburu. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-B, atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat, dengan ini diberitahukan bahwa seluruh aset yang dibeli menggunakan dana hasil kejahatan akan disita oleh negara untuk dikembalikan kepada korban atas. Nama, Sari Puspita. Rina berhenti membaca. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang perlahan dan mendarat di lantai panggung. Hening. Hening total. Sepertinya bahkan tak ada yang berani bernapas. Disita? Bisiknya kosong. Aku kembali mendekatkan mikrofon ke bibir. Betul, Nona Rina. Disita. Gaun yang sedang Anda pakai itu, uang muka KPR saya. Catering yang sedang dimakan para tamu, itu warisan ayah saya yang digelapkan suami Anda dengan memalsukan tanda tangan saya. Dan cincin berlian di jari Anda itu, aku menunjuk jari manis Rina. Rina menatap cincin itu dengan jijik seolah ada ulat yang melingkar di sana. Itu barang bukti, Nona. Sebentar lagi polisi akan datang untuk mengambilnya. Jadi secara teknis, pesta mewah ini, suami tampan ini, dan kehidupan kaya yang ia janjikan, semuanya, zonk. Anda baru saja menikah dengan seorang penipu yang akan segera bangkrut dan menjadi narapidana. Wajah Rina berubah drastis. Dari bingung, ke penyangkalan, lalu ke amarah yang meledak-ledak. Wajah boneka porselennya retak. Dia menoleh ke arah Budi, tatapan memuja telah hilang, digantikan oleh tatapan membunuh seorang wanita materialistis yang merasa ditipu habis-habisan. Mas, bentak Rina. Katamu kamu pengusaha sukses. Katamu mantan istrimu yang morotin kamu. Katamu apartemen mewah di Sudirman itu punya kamu. Budi mundur. Mengangkat kedua tangannya membela diri. Dengarkan dulu. Rina, aku bisa jelaskan. Uangnya ada. Nanti juga ada lagi. Proyekku. Bohong. Jerit Rina. Jeritannya melengking, memekakkan telinga, memecah keheningan ballroom. Penipu. Teriak Rina histeris. Dia mengambil buket mawar besar di tangannya dan menghantamkannya ke wajah Budi sekuat tenaga. BUK. Kelopak-kelopak mawar beterbangan di udara. Budi terhuyung ke belakang, menabrak kursi pelaminan dan jatuh tersungkur. Aku nggak mau hidup miskin. Aku nggak mau punya suami kere. Teriak Rina sambil menjambak rambutnya yang tersanggul rapi. Tiara di kepalanya menjadi miring. Air mata melunturkan maskaranya, membuat wajahnya mengerikan seperti badut yang menangis. Balikin masa mudaku. Balikin harga diriku. Dasar bajingan. Para tamu mulai riuh.
Puluhan kamera ponsel terangkat tinggi, merekam momen kehancuran ini. Kilatan blitz menyala-nyala seperti lampu disko. Di bawah, ibu mertuaku pingsan di kursinya, tapi tidak ada yang peduli. Semua mata tertuju ke panggung. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri diam di tepi panggung. Tugasku sebagai pembawa pesan telah selesai, tapi eksekusi yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku melirik ke arah pintu samping ballroom. Pintu jalur staf terbuka lebar. Dua pria tegap berseragam, lengkap dengan perlengkapan polisi, melangkah masuk dengan tegas. Di belakang mereka, Gilang berjalan santai sambil membetulkan letak kacamatanya. Di pinggang salah satu polisi, sepasang borgol baja berkilauan di bawah lampu, siap menemukan pemilik barunya. Aku menatap Budi yang sedang berusaha bangkit sambil menghindari amukan Rina. Lihat arah jam 3, Mas, bisikku tanpa mikrofon. Tapi aku yakin, melalui telepati kebencian kami, dia mendengarnya. Layanan jemputan VIP-mu sudah tiba. Suara sepatu bot berat polisi menaiki tangga panggung kayu terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Duk duk duk, suara itu membungkam tangis histeris Rina dan gumaman para tamu. Kedua polisi berseragam coklat itu tidak tersenyum. Wajah mereka kaku, tanpa ekspresi, memancarkan wibawa yang membuat siapapun ciut. Di belakang mereka, Gilang berjalan santai dengan satu tangan di saku celana, seolah sedang berjalan-jalan di taman, bukan di lokasi penggerebekan pernikahan paling heboh tahun ini. Budi, yang baru saja berhasil berdiri setelah didorong Rina, menoleh ke belakang. Matanya menangkap sosok-sosok berseragam itu. Insting hewannya mengambil alih, logikanya sudah lumpuh. Tidak mungkin. Budi mengoceh. Dia berbalik dan mencoba lari ke belakang panggung, mencari celah di antara tirai latar tebal untuk kabur melalui pintu dapur. Pria yang tadi pagi pamit dengan gagah berani itu kini lari tunggang langgang seperti tikus yang kepergok pemilik rumah. Jas pengantin mahalnya tersangkut paku dekorasi, membuat bagian lengannya robek, tapi dia tidak peduli. Tapi Gilang sudah memperhitungkan segalanya. Dari balik tirai belakang, seorang polisi berpakaian preman muncul dan langsung menyergap Budi. Mau kemana, Pak? Tanya polisi itu, dengan nada mengejek sambil memiting lengan Budi ke belakang. Saya tidak salah. Ini jebakan. Budi meronta, menendang-nendang udara. Sari, tolong bilang sama orang-orang ini. Ini cuma bercanda, ini kejutan ulang tahun pernikahan kita, kan? Aku hanya berdiri diam di tepi panggung, menatapnya dengan tatapan penuh simpati palsu. Dua polisi berseragam yang naik dari depan kini telah mencapai posisinya. Salah satu dari mereka, yang berpangkat lebih tinggi dengan tanda emas di bahunya, mengeluarkan sebuah benda logam dari pinggangnya. Benda itu memantulkan cahaya lampu sorot dengan kilau yang dingin dan mengerikan. Borgol. Bapak Budi Hartono, kata polisi itu, membacakan prosedur penangkapan dengan suara keras tanpa ragu. Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat berdasarkan laporan polisi nomor LP, B, 45424. Anda berhak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan. Tidak. Jerit Budi meledak. Melengking seperti hewan yang akan disembelih. Klek. Suara logam yang mengunci terdengar sangat jelas. Lingkaran baja dingin itu kini terkunci erat di kedua pergelangan tangan Budi, tangan yang sama yang ia gunakan untuk menandatangani dokumen palsu. Selesai sudah. Budi lemas. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai panggung yang beralaskan karpet merah di kaki para polisi. Dia menangis, bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan seorang pengecut yang tidak siap menanggung konsekuensi. Di sampingnya, Rina, yang melihat suaminya diborgol seperti penjahat kelas kakap, kembali meledak. Wanita muda itu menarik cincin kawin bertahtakan berlian dari jari manisnya. Cincin yang dibeli dengan uangku. Dengan gerakan kasar, dia melemparkan cincin itu ke wajah Budi yang sedang berlutut. Penipu, teriak Rina, ludahnya berhamburan. Ambil cincin murahanmu ini, aku menyesal menikah denganmu. Rina berbalik menghadap para tamu yang masih merekam dengan ponsel mereka. Dia merentangkan kedua tangannya, berteriak ke arah kamera, ke arah dunia, aku akan minta cerai, hari ini juga, aku yang meninggalkan dia, aku korbannya,
aku ditipu. Rina meraung sambil mencabut tusuk konde dari sanggulnya, mengacak-acak rambutnya. Dia tampak seperti orang gila. Riasan wajahnya yang sempurna telah luntur menjadi topeng horor. Dia melompat dari panggung, mendorong para tamu, mencoba menerobos kerumunan untuk keluar dari gedung terkutuk itu, meninggalkan suami yang baru dinikahinya beberapa jam yang lalu. Kini, di atas panggung itu hanya tersisa aku, Budi yang berlutut, dan para polisi. Petugas menarik lengan Budi, memaksanya berdiri. Ayo berdiri, jangan mempersulit diri Anda. Budi diseret paksa, wajahnya bengkak, ingusnya meleleh, matanya merah. Penampilannya sangat menyedihkan. Jas krem mahalnya kotor, robek, dan lecek. Saat mereka menyeretnya melewatiku, Budi meronta sekuat tenaga. Dia menoleh padaku. Tatapannya memohon, penuh keputusasaan yang mendalam. Sari, suaranya parau dan bergetar hebat. Sayang, tolong aku. Aku ini suamimu. Kita sudah 7 tahun bersama. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku akan berubah, aku janji. Aku akan ganti semua uangmu. Tolong, cabut laporannya, Sari, tolong. Dia mencoba meraih ujung gaun hitamku dengan tangannya yang terborgol, tapi polisi menahannya. Aku menatap pria yang pernah menjadi pusat alam semestaku itu. Dulu, aku akan melakukan apa saja agar dia tidak sedih. Dulu, aku akan memberikan nyawaku untuknya. Tapi pria yang berlutut di hadapanku ini bukan suamiku. Dia adalah parasit yang telah menggerogoti hidupku terlalu lama. Aku sedikit membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Anda salah, Pak. Bisikku dingin, menusuk langsung ke jantungnya. Suami saya adalah pria baik-baik yang sedang dinas ke Surabaya. Dia sedang bekerja keras untuk masa depan kami. Sedangkan Anda hanyalah seorang pencuri yang kebetulan mirip dengan wajahnya. Aku kembali menegakkan tubuh. Menatap para polisi. Bawa dia. Pak. Sampahnya sudah saya buang. Baik, Bu, jawab polisi itu tegas. Budi kembali meraung saat diseret menuruni tangga panggung. Sari. Beraninya kau. Sari. Jeritannya menggema ke seluruh aula, menjadi tontonan gratis bagi ratusan pasang mata. Para tamu secara sukarela membuka jalan, membiarkan polisi membawa pergi mempelai pria. Mereka tidak lagi menatapnya dengan kagum, tapi dengan jijik dan cemooh. Bahkan ada yang meludah ke lantai saat Budi lewat. Rasain. Selamat jalan, makan tuh uang haram. Gaya doang, ternyata maling. Cemoohan menghujaninya. Penghakiman sosial bekerja lebih cepat dan lebih kejam daripada hukum pidana. Aku berdiri sendirian di puncak panggung, di bawah sorotan lampu yang terang. Aku melihat punggung Budi yang semakin kecil di kejauhan, diseret keluar dari pintu ballroom menuju mobil patroli yang sirinenya mulai meraung di lobi. Gilang menaiki tangga panggung dan berdiri di sampingku. Dia menyodorkan sapu tangan putih yang bersih. Sudah selesai, Sari, katanya lirih. Aku menang. Aku menatap sapu tangan itu, lalu ke arah pintu keluar yang kini kosong. Budi telah hilang. Rina telah kabur. Pesta ini hancur total. Tapi di saat kemenangan yang seharusnya terasa manis, dadaku tiba-tiba terasa sesak. Bukan karena sedih kehilangan Budi, tapi karena menyadari bahwa 7 tahun hidupku berakhir dengan begitu tragis. Aku tidak menerima sapu tangan Gilang. Sebaliknya, aku meraih mikrofon yang masih menyala di tanganku. Aku menatap para tamu yang masih berdiri terpaku, bingung antara harus pulang atau melanjutkan makan. Aku harus menutup drama ini dengan sempurna. Mohon maaf atas gangguan pertunjukannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suaraku kembali terdengar tenang dan berwibawa, menguasai aula. Silakan lanjutkan makannya. Jangan sungkan, semuanya sudah lunas dibayar dengan uang saya. Aku meletakkan mikrofon itu di lantai panggung. Tuk. Lalu aku berbalik, memunggungi kerumunan, dan berjalan menuju pintu di belakang panggung. Langkahku terasa ringan, gaun hitamku berkibar anggun. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu keluar, aku mendengar suara langkah kecil berlari di belakangku. Seseorang memanggil namaku dengan suara parau. Sari, aku berhenti. Itu bukan suara Gilang. Bukan suara polisi. Aku sedikit menoleh.
Seorang wanita tua dengan kebaya emas yang acak-acakan berdiri di bawah tangga panggung. Wajahnya pucat, air matanya melunturkan riasan tebalnya. Ibu Laraswati, ibu mertuaku. Tangannya menunjuk ke arahku, gemetar antara amarah dan malu. Bibirnya bergetar hebat. Kau. Ibu Laraswati terengah-engah, terbatuk. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Dasar menantu jahat. Dasar setan. Aku tersenyum miring. Tebakan Gilang benar. Sampai akhir pun, mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Anda salah, Bu, jawabku tenang. Saya bukan setan. Saya hanyalah malaikat pencabut nyawa dari rekening bank anak ibu. Aku membuka pintu dan melangkah ke koridor gelap di belakang panggung, meninggalkan jeritan histeris ibu mertuaku yang menggema di ballroom yang kini terasa seperti rumah hantu. Koridor di belakang panggung sempit, lembab, dan berbau sisa makanan catering yang mulai basi. Dindingnya bukan lagi marmer berkilauan, melainkan beton kusam yang dicat putih seadanya. Kontras yang sempurna dengan kemewahan palsu yang baru saja kuhancurkan. Suara hiruk-pikuk di dalam gedung jeritan histeris ibu mertuaku, cemoohan para tamu, dan teriakan polisi kini terdengar samar. Teredam oleh pintu besi tebal yang baru saja kututup. Di koridor yang sunyi ini, hanya ada suara langkah kakiku. Tak. Iramanya melambat. Tidak lagi menghentak penuh amarah seperti tadi. Kakiku sakit. Sepatu stiletto 7 cm ini mulai menyiksa. Aku berhenti sejenak, bersandar di dinding yang dingin, dan menghela napas panjang. Udara yang keluar dari paru-paruku terasa panas, membawa sisa-sisa adrenalin yang tadi meledak, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena efek samping dari keberanian yang kupaksakan. Sudah selesai, Sari, bisikku pada diri sendiri. Suaraku menggema lirih di koridor yang kosong. Aku melepas sepatu hak tinggiku dan menentengnya di tangan kiri. Telapak kakiku yang telanjang menyentuh lantai ubin yang dingin, rasanya nikmat sekali. Perasaan menjejak tanah, aku berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar di ujung koridor, membiarkan gaun mahalku menyapu debu lantai. Aku sudah tidak peduli. Gaun ini telah menyelesaikan tugasnya. Pintu keluar terbuka, dan angin malam Jakarta menyambutku. Suara klakson dan deruk knalpot motor di jalanan terdengar seperti musik yang jujur. Jauh lebih baik daripada musik orkestra yang mengiringi kemunafikan di dalam tadi. Di area parkir VIP yang remang-remang, Gilang sudah menunggu, bersandar di kap mobil sedan yang kami sewa. Dia sedang merokok, asap putihnya mengepul tipis ke udara. Melihatku keluar dengan bertelanjang kaki, dia membuang rokoknya dan mematikannya dengan ujung sepatu. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Gilang singkat saat aku mendekat. Dia tidak menatapku dengan kasihan, tapi dengan tatapan bangga seorang kakak pada adiknya yang baru saja memenangkan pertarungan hidup dan mati. "Kosong," jawabku jujur sambil duduk di kursi depan. Rasanya seperti baru saja memuntahkan semua racun yang sudah lama kutelan. Lega, tapi pahit. Gilang tertawa lirih sambil masuk ke kursi pengemudi. "Kau baru saja memotong bagian tubuhmu yang busuk. Tentu saja sakit. Tapi itu satu-satunya cara agar kau bisa selamat." Mesin mobil berderu halus. Kami meninggalkan area parkir Hotel Mulia. Aku melihat ke kaca spion. Mobil patroli yang membawa Budi sudah tidak terlihat. Mungkin sudah setengah jalan menuju kantor polisi. Rina? Entahlah. Mungkin sedang menangis di pinggir jalan atau menelepon orang tuanya dengan telepon pinjaman. "Aset-asetnya bagaimana?" tanyaku sambil menatap jalanan yang berlalu. "Aman?" jawab Gilang tenang. Matanya fokus ke jalan. Pajero Sport milik Budi sudah disita dari parkiran tadi. Rekening wedding organizer Rina sudah dibekukan atas perintah penyidik sejak jam 5 sore tadi. Perhiasan yang dipakai Rina juga sudah diamankan sebagai barang bukti. Butuh waktu beberapa bulan sampai semuanya kembali padamu, tapi secara hukum, kemenangan sudah di tangan kita. Aku mengangguk pelan. Uang akan kembali. Uang muka KPR-ku, warisan ayahku. Tapi 7 tahun waktuku yang hilang bersama Budi tidak akan pernah kembali. Tidak ada pengadilan manapun yang bisa mengembalikan masa muda yang terbuang untuk orang yang salah. Aku membuka laci dashboard mobil, mengambil tisu basah. Dengan kasar, aku menyeka bibirku. Warna merah darah yang menyala berpindah ke tisu, meninggalkan warna bibir asliku yang pucat.
Aku menghapus eyeliner tajam di mataku, membuatnya cemong kehitaman di sekitar pipi. Topeng angsa hitam itu kulepaskan. Sosok wanita yang menakutkan dan kejam itu perlahan sirna, yang tersisa adalah Sari yang asli. Sari yang lelah, Sari yang terluka, tapi Sari yang bebas. 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan gerbang rumah kami. Rumah seluas 150 meter persegi itu gelap gulita. Lampu teras tidak menyala. Budi lupa menyalakannya sebelum pergi pagi tadi, atau mungkin memang tidak peduli. Mau ku temani masuk? Tawar Gilang. Tidak usah. Aku ingin sendiri. Tolakku lembut. Terima kasih untuk semuanya, Gilang. Istirahatlah. Besok kita mulai urus surat cerainya. Kunci pintu baik-baik. Saat mobil Gilang menjauh, aku turun dan berdiri di depan gerbang. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari taman tetangga. Aku membuka pintu rumah. Klek. Aroma ruangan yang seharian tertutup menyambutku. Aku menyalakan lampu ruang keluarga. Cahaya neon memenuhi ruangan, menyorot pecahan-pecahan botol parfum souvenir yang kulempar ke dinding pagi tadi. Cairannya sudah mengering, meninggalkan noda samar di dinding, dan aromanya sudah berubah menjadi masam. Aku meletakkan tas dan sepatuku di sofa. Lalu aku mengambil sapu dan pengki. Perlahan, aku menyapu pecahan-pecahan kaca itu. Serak, serak. Suara pecahan kaca beradu di dalam pengki terdengar seperti meditasi. Satu persatu, aku membuang pecahan itu ke tempat sampah. Bersama pecahan kaca itu, aku membuang kenangan tentang Budi. Kenangan saat dia melamarku. Kubuang. Kenangan saat kami kehujanan naik motor tua di tahun pertama pernikahan. Kubuang. Kenangan janji manisnya bahwa hanya maut yang akan memisahkan kami. Kubuang. Lantainya kini bersih. Aku berjalan ke kamar tidur. Ranjang ukuran king size itu tampak terlalu besar untuk satu orang. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa memiliki diriku seutuhnya. Tidak ada lagi kebohongan yang tidur di sampingku. Tidak ada lagi keraguan yang menggerogoti hati setiap kali ponselnya berbunyi. Aku membuka lemari pakaian. Baju-baju Budi masih tergantung rapi. Besok, aku akan menyumbangkan semuanya ke panti asuhan, atau mungkin membakarnya, tergantung suasana hatiku besok. Yang pasti, jejaknya akan kuhapus bersih dari rumah ini. Aku berjalan ke jendela kamar dan membukanya lebar-lebar. Angin malam masuk, mengibarkan tirai. Di langit, bulan sabit bersinar terang, dan ribuan bintang berkelip jenaka. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan udara kebebasan. Segar, sangat segar. Aku meraba dada kiriku. Jantungku berdetak dengan tenang. Iramanya teratur. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7, Sari, bisikku pada angin malam. Hadiah terbaik tahun ini bukanlah pergi berziarah bersama suamimu, tapi pergi meninggalkan suami yang tidak pantas menginjakkan kaki di tanah suci itu bersamamu. Air mata kembali mengalir di pipi. Tapi kali ini terasa hangat. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata penyembuhan. Seperti hujan setelah kemarau panjang, membersihkan debu dan menumbuhkan tunas baru, aku tersenyum. Bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum yang tulus. Hidupku baru saja dimulai lagi dari nol. Rekening bankku mungkin kosong untuk sementara, tapi harga diriku utuh. Dan seorang wanita yang memiliki harga dirinya adalah wanita terkaya di dunia. Besok pagi, aku akan bangun, membuat kopi, dan mulai mencari informasi tentang apartemen baru. Sendirian, karena kebahagiaanku dan masa depanku tidak lagi bergantung pada suami yang tersesat. Para pendengar setia Rahasia Ratih, dari kisah Sari kita belajar satu hal penting. Ketulusan itu mahal, jangan mengharapkannya dari orang murahan. Uang bisa dicari lagi, aset bisa dibeli kembali, tapi waktu dan ketulusan yang terbuang tidak akan pernah bisa diputar ulang. Jadilah wanita yang mandiri dan cerdas. Cintai pasanganmu, tapi sisakan ruang untuk logika di kepalamu, agar saat dia berkhianat, kau tidak hancur berkeping-keping. Sebaliknya, kau punya kekuatan untuk berdiri tegap, membalas dengan elegan, dan pergi dengan kepala tegak. Ingatlah, balas dendam terbaik bukanlah amarah yang meledak-ledak, tapi menjadi bahagia dan sukses tanpanya. Terima kasih telah mendengarkan kisah yang menginspirasi ini sampai selesai.
Jika Anda menyukai ketegaran Sari, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran Rahasia Ratih. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan drama kehidupan yang lebih menarik di masa depan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah kuat, dan jangan biarkan siapapun merenggut kebahagiaan Anda.